Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Saraba. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mulia lah. Tamu mulia yang kegiatannya itu tugasnya kemarin itu bertugas di balik layar ibadah haji tahun 2024. Betul. Nah, itu dimana ini petugas haji dari daerah ataupun dari pusat bang. Yang ibaratnya membantu jamaah-jamaah kita nih yang berangkat selamat, bulik selamat juga. Dan inilah dia, Dr. Dian dan Ibu Perawat Tia. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ulun manggilnya Ibu Hajah atau Haja. Bu Hajah. Jangan. Jangan lah. Enggak nama aja. Bu Haja jangan. Bu apa? Bu Haja jangan. Jangan lah. Bu Dokter Dian dan Ibu Perawat Tia. Ini si Dian ini petugas dari dari TP HD. Petugas haji daerah. Petugas haji daerah. Kalau Ibu Tia dari TKH tuh Bu. Tenaga kesehatan haji. Tenaga kesehatan haji. Nah, ngomong-ngomong tentang hendak tahu tentang petugas haji nih Bu. Nah, hendak tahu asal mula nih tentang mendaftar. Itu kan apa Bu? Awalnya dari Ibu Tia dulu. Kalau ulun merasa petugas haji ini kan pekerjaan yang mulia. Habis itu rasanya bangga lah bisa melayani tamu-tamu Allah gitu ya. Mengabdikan dirinya untuk Allah. Berarti itu niat dari diri Bu? Iya. Itu infonya dari mana Bu awalnya Bu dapat? Itu banyak kok di sosial media dan memang itu kan dari setiap tahunnya memang ada. Jadi infonya tuh selalu ada grup khusus haji. Jadi kita tahu infonya tuh kapan aja pendaftaran tuh ada. Berarti Ibu ini seleksi dulu lah. Seleksi dulu, tes dulu. Tes dulu. Okay. Berapa Bu orang yang kemarin? Sekitar 13.000 orang yang daftar se-Indonesia. Ya. Yang lolos sekitar 600-an. Separuh lebih boleh? Nggak sampai. Lebih dari separuh, Lebih dari 13.000 ya. Dari 13.000 yang diterima cuma 600-an, sekitar 600-an. Kalinya 1.000, 13.000. Kalau Dokter Dian dulu, informasi tentang tugas haji daerah itu di mana Bu? Sebenarnya memang ada grup tadi di Tabalong ini ada peminat haji. Nah, untuk tenaga kesehatan. Jadi di sana setiap ada info-info tentang haji pasti diupdate terus. Yang satu tertarik. Yang kedua merupakan tantangan sih kalau menurut saya. Bagaimana sih melayani tamu Allah di tanah suci. Nah, jadi kita selain mendedikasikan keilmuan kita sebagai tenaga kesehatan, kita juga membantu tamu-tamu Allah. Bonusnya, insya Allah bisa berhaji juga. Pertama, tanpa antrian. Dan kedua, biaya yang mungkin tidak kita keluarkan mandiri. Nah, di situ hal positifnya. Hal positifnya. Banyak bonusannya leh. Alhamdulillah. Pahala dapat. Jadi bulik sudah haji kan? Sudah haji. Nah, komplit dah 5 dah. 5. Apalagi yang di tahun ini itu rata-rata resiko tinggi lah. 75% di atas itu jamaah hajinya tuh resiko tinggi pula. Itu berat pula. Lansia. Lansia pula. Jadi haji ramah lansia itu tema kita setelah COVID kemarin. Karena kan banyak yang usia lansia masih belum naik haji, sedangkan usia mereka udah ada yang lebih dari 70 tahun. Jadi dari Kemenak mendahulukan mereka supaya buhan sidin tuh pada lawas maantri. Nah, jadi memang dihabiskan lansia-lansianya duluan. Nah Bu, bisa dikisahkan sedikit Bu tentang persiapan sebelum berangkat nih Bu dari Ibu Dian. Persiapannya sebenarnya kita tes ya, tes persiapan untuk tes, kemudian persiapan diri juga, bagaimana kita memantaskan diri, terus meluruskan niat. Soalnya niat petugas itu bukan untuk hajinya, berniatnya untuk melayani tamu Allah. Nah, haji atau tidak haji nanti Allah yang ngatur di sana. Intinya kita berangkat untuk melayani tamu-tamu Allah tadi.
Bagaimana kita meluruskan niat dan memantapkan hati itu yang sebenarnya dipersiapkan benar-benar. Karena hamin berapa ya Kak, visa kita tuh belum keluar. Jadi malah kami tanda tanya ketika jamaah sudah fix berangkat, kami masih tanda tanya besar. Belum Iya. keluar visa, belum keluar semua. Jadi ngurus koper tuh mungkin hamin seminggu baru bisa. Baru yakin. Baru yakin lah. Kalau bakal berangkat. Gabung gitu boleh. Iya. Karena kemarin H-1 masih ada petugas yang ternyata nggak jadi diberangkatkan. Ada petugas yang satu. pulang. Berarti apa persiapan misalnya ini kan biasanya kan orang kaya haji itu kan ada persiapan manasiknya, latihan manasik. Nah kalau untuk gantian itu kan masih kerja sendiri kan mesti ada tahu nih siapa petugasnya yang tulak. Nah itu menghadapi di sananya kayak Oh, kalau untuk manasik kami tetap ikut manasik di setiap kecamatan. Walaupun kami belum tahu mau berangkat atau enggak. Iya. Oke. Tetap ikut setiap ada manasik di kecamatan kami pasti datang Iya. untuk ngasih materi kesehatannya. Oke. Ada tantangan Bu selama mungkin setelah ini berangkat ya Bu ya. Ada tantangan saat selama bertugas nih di sana nih. Kalau Ibu dokter perawat Ibu perawat. Kalau tantangan di sana kayaknya alhamdulillah jemaah kami itu memang banyak yang lansia. Tapi kemarin kami siasati dengan kami setiap hari visitasi ke kamarnya jemaah. Jadi kalau ada jemaah yang sakit tuh cepat tertanganinya. Kebetulan kami kemarin ada ngerujuk 2 jemaah, yang satunya ke Rumah Sakit Arab Saudi, yang satunya ke KKHI Rumah Sakit Indonesia kita itu. Tapi jemaahnya nggak jadi dirawat karena ternyata waktu diobservasi di rumah sakit bagus aja terus dipulangkan. Jadi observasinya di kloter aja, di hotel aja. Oh, di kloter aja. Tahu kah kloter? Tahu kloter tahu kah? Rombongan. Hah? Rombongan. Tahu aku kan tahu makanya tahu. Rombongan ya lah. Rombongan. Iya, Rombongan dok lah. iya, sama aja, sama aja. Kalau dokter sendiri saat di sana? Kalau bicara tentang di sana, sebenarnya sebelum kita dinyatakan berangkat itu tantangannya sudah banyak. Kita bicara dari awal, bukan semerta-merta kami tiba-tiba berangkat terus dapat bonus haji itu tidak semudah itu. Jadi Tidak semudah itu Purgoso ya. Iya. dari tes haji, tes petugas. ya. Kalau ulun kan dari daerah Daerah. sudah tes. Habis itu tes sampai Banjarmasin. Sana ada wawancara lagi, tes tertulis dan wawancara. Kemudian BIMTEK 10 hari di asrama haji itu Ada pre dan post test. meninggalkan keluarga, ada pre dan post testnya lagi. Kemudian itu belum dinyatakan lulus ya Kak. Belum. Pada saat itu infonya bahwa tenaga kesehatan dipotong. Dipotong Di-cut. orang. Satu kloter satu petugas. petugas. Bayangkan isinya 320 jamaah. Satu aja petugas kesehatannya. 320 jemaah 320 Satu wakil petugas. untuk petugasnya. Iya, isunya waktu Awalnya itu. waktu itu seperti itu, karena kita juga kuotanya itu tergantung dari Arab Saudi yang Iya. ngasih kita berapa. Oh, di sana menentukan boleh. Iya. Akhirnya berapa itu? Akhirnya kembali. Akhirnya kuotanya kembali. 3 full. Iya, 3. 3. 1 dokter, 2 perawat. 1 Ditambah kloternya. nanti, kloternya. Kau aja menangani itu ini boleh. masih dakdikduk ya Kak. Sampai pengumuman, habis itu yang TKH-nya juga disebar seluruh Kalsel. Nggak tahu nih dapat yang Di mana. mana lah? Iya. nggak Nah, pasti di kloter daerah. kami itu dapat dokter dari Kota Baru. Delta Baru sama perawat satu dari Muntai. Nah, mungkin hari ini berhalangan hadir karena jauh banget ya Ya, Kota Baru ya. Itu. Terus ketua kloternya juga baru dibagi tuh beberapa bulan sebelum. 1 bulan ya? Nggak nyampe Kak? Nggak sampai. Baru setelah itu kami manasik kecamatan, mendatangi seluruh kecamatan. Sampai ke Banjar sana. Ada, ke Tabalong. Tabalong ada. Tabalong. Wah, ya Tabalong. Mana kita? Utara, Selatan. Utara Selatan. Habis berkeliling. Habis Iya, keliling keliling. 10 hari. Iya, tapi saat di sana bagaimana tantangannya? Adakah tantangan tersendiri saat bertugas, Dok? Kalau di sana, alhamdulillah kita tuh dianugerahkan petugasnya lengkap. Komplit. 1 ketua kloter, 2 pembimbing ibadah, 2 dokter. 2 dokter, 2 perawat, 1 pelayanan umum. Jadi lengkap semuanya. Ibaratnya yang diperlukan tuh ada. Kemudian jamaahnya pun alhamdulillah aman ya Kak ya. Alhamdulillah. Itu pian kan 320 oleh yang Iya, dijaga. 300. Kita jaga Iya, aja iya, bahasanya. iya. Dibimbing. Dibimbing nggih. Yang dilayani. Nggih, Iya, itu nih. kan haji itu kan dia pindah-pindah tempat, Bu. Ibu ikut juga ke situ. Ikut. Pokoknya kemana jemaah kami ikut. Oh, Kebetulan kami kemarin di sana terbagi 2 hotel. Terbagi 2 hotel. Jadi karena petugasnya tuh pas ya, dokternya 1 perawat 1, jadi dibagi. 1 dokter, 1 perawat, 1 hotel. oh dan ada base campnya, wadahnya. Bila trouble ke sini masuknya. Kami gabung sama jemaah, 1 kamar gabung sama jemaah. Oh, Tapi ada di tempatnya, pintu wadah. itu ditulisin memang Hah?
Kalau ada pos kesehatan kloter Oh, kita. iya, iya. Jadi siapa yang sakit boleh datang. Tapi saat di sana, apakah pernah menemui kan bahasanya orang sakit yang tiba-tiba ada 10 orang gitu nah di hari itu, Nah, hari yang sama. di hari yang sama, Kalau sakit ringan semuanya bareng, bahkan batuk itu semuanya batuk. batuk pula. Dan saat itu obat batuk kami habis. Nah. Nah, sedang permintaan harus 2 hari dulu baru dikasih. Tapi kalau sakit berat, alhamdulillah tidak ada. Tidak Tapi ada. kemarin Bu, informasi saya, intel saya mengatakan yang beiraan itu kayak lain nggak? Lain kan ada? Ada aja yang beneran, tapi kada parah. Tapi nggak Oh, parah. ada berarti lain? Ada. Oh, ini Ada 2 orang. 2 orang semalam? 2 orang. Tapi sampai akhirnya? Intel mah kapin nggak sampai semalam. Aku kesana umpat. Sidin. Sidin sekali yang beneran. Pemakan belain bang sana. Iya. Iya, nyaman makan sana. Oke, kita break Break dulu. dulu sambil mencari obat Dan dehidrasi. ibu udah mau obat Sidin. Oke, pemirsa di rumah jangan kemana taruh di warung Sarabat. Yo, masih di Warung Seraba bersama Mbak Dian dan Mbak Tia. Oke, sebelum kita menakuni tentang Di lapangan. di lapangan, kita hendak tahu kesan pertama pas waktu hendak berangkat. Ini kan itu kayak apa perasaan pertama meninggalkan keluarga? Sebelum dijawab pertanyaan, maaflah ibu-ibu dokter, tangannya itu tanganmu nggak? Dit? Mana? Itu Dasarnya Hah? apa? kapalan gitu. Iya dah. Capal. Ya, terus Ya. ya baru boleh dijawab. Perasaannya pasti sedih. Tapi kan sudah diniatkan bahwa kita 42 hari ke depan melayani tamu Allah. Dan keluarga sudah setuju aja sudah. Jadi bepandirnya apa ya? Bergainingnya manajemen di keluarga sudah oke. Sudah oke. Sudah tanda tangan suami. Oh, bertanda tangan ya? Tidak Bu? mungkin ada. berangkat kalau tanda tangan Oh suami. iya sih, surat izin lah ya. Surat izin suami. Tapi ibaratnya ada apa ya kendala sedikit mungkin meanukan ke anak nih, meyakini ke anak sendiri. Lawaskah kayak itu nah Bu. Kadang yang dikangenkan tuh bukan suami tapi ke anak pula biasanya. Kayak Siapa bilang? Kayak itu Kak Bu. Iya. Oh, gitu. Anak ibu masih balita. Masih 5 tahun. Masih 5 tahun. Itu lagi rame-ramenya itu Bu. Lagi halus-halusnya, rame-ramenya. Lagi Sedang lucu-lucunya. halus-halusnya. Lagi lucu-lucunya lah. Rame-ramenya. Pasti tuh jurgen kegenangan. Keganangan. Cuman kan video call kau aja sudah tinggi. Berapa kota? Berapa giga ya dia bisa kan Bu kotanya? Aduh, berapa ya? 100 giga 100 kali ya. giga lah. Iya, lebih lah 100 giga 100 giga paling. lebih kayaknya. Berapa harganya Bu Sagiga? Aku bisa lajur ya. Tergantung apa kartu pian. Oh, di Lena Telkom Habang. Bila Habang tuh Simpati itu tidak Iya. 20 giga tuh 800 ribuan. Memang Abang tuh memang besar mahal. Mahal tapi jaringannya paling oke. Jaringannya. Biniku sebelum nuker abang 25.000 pasar. Pasar di sini ya. Oke, kalau Mbak Untuk ibu Tia. Mbak Dian. Alhamdulillah support keluarga luar biasa. Dari orang tua bantu jaga anak yang paling kecil, karena anak ulun 3, jadi yang 2 di sini sama suami ulun. Karena suami ulun sudah pernah juga bertugas, jadi nggak masalah. Sudah pernah bertugas? Sudah pernah bertugas 2 kali juga, Perawat ya Bu? perawat juga. Jadi alhamdulillah bisa aja ngerti, dan memang harus pakai persetujuan suami baru bisa daftar, daftar sudah pakai persetujuan suami. Oh. Kok nggak dipotong tadi, Dit? Kenapa Bang? Waktu Sidin anaknya 3 tadi. Kenapa? Harusnya kan sedang banyak-banyak nih dong. Tadi. Kan inget dong. Iya, ada lagi. Tuh, ini. Lagi fokus menekan ke ibu kisah Bu, ke ibu tadi. Nah, kini kita bertakun selama tugas di sana. Apakah Ada perbedaan. Ada jam istirahat Tidurnya. jam istirahat le. Ya.
cukup aja kah atau dirasa tugas haji itu harus standby terus walaupun guring kepikiran setengah jam tak bangun tak kalap aduh ingat dengan jamaah aku Jamaah aja, Bang. kayak apa nih kalau Mbak Tia dulu. Oh, kalau bertugas itu kayaknya fleksibel aja di sana ya. Tergantung kita mensiasatinya aja. Kami kemarin itu mencoba mensiasati supaya jangan sampai jemaah itu sakit banget ya. Tadi kami setiap hari kami keliling visitasi ke kamar-kamar jemaah. Jadi kami tahu jemaah-jemaah yang sakit siapa. Jadi kalau misalnya memang jemaahnya itu sakitnya agak berat, tuh kami sehari bisa 2 kali datang. Bisa ada pagi kah, sore? Pagi sama malam biasanya kami datengin. Kalau yang jemaahnya sehat-sehat aja, pagi aja kami lihat 1 kali udah cukup. Tapi kalau jemaah yang ada yang sakit, bisa kami datengin 2 kali seharinya. Tapi jam istirahatnya apakah Jam istirahatnya cukup jam menurut saat itu? Iya, karena kami biasa kerja juga ya di rumah sakit, jadi kayaknya biasa aja sudah. Sekarang tuh biasa Iya. ya. Kan dosen Diketok-ketok takon itu. malam gitu ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Tidak ada hal yang menyulitkan kayak Nggak gitu ada. nah. Inggi soalnya kan Alhamdulillah. memang selisih jamnya 5 jam. Indonesia sama Arab Saudi 5 jam. Terus kami karena biasa on call juga di puskesmas ditelepon 24 jam. Jadi ketika dibanguni alhamdulillah sih kadada yang mengganggu kami Inggi. Lawan tadi Jarkatia visit 2 kali sehari bagi yang sakit itu manajemen kayak apa supaya kami kuah guring juga. Jadi sebelum kami hendak guring kami pastikan dia aman. Pasti Ya, kayak misalnya ada yang berinfus pun kami pastikan infusnya tidak habis di tengah malam. Balik kayak itu le Inggi. dokter. Jangan diimpus juga deh. Inggi ada, Inggi. Pengen ada infus kah? Susah. Ini mandi gini nah, buahnya yang bisa. Tuh, Hak. Nah kalau apa itu jalan santai, waktu santai, memantau jamaah berarti apakah tidak ada waktu santai? Jalan-jalan Nah, santai. jalan-jalan. Jalan santai deh. Karena ini pertama datang kan, kadang ini mohon maaf, bola. Kadang kan kamu kita maafkan. saat mengunjungi ke suatu daerah yang hanya kita jajaki, itu pasti akan ada niat-niat tersendiri. Nah itu tuh. Kalau dari Mbak Dian gak ya Pak? Ada kayak gitu? Ada waktu santai. Ada waktu santai. Makanya tadi alhamdulillah kloter kami lengkap petugasnya. Jadi kalau berbagi 2 ya lo, misalnya ulun lawan Mbak Tia hendak berjalanan, nanti dokter Edi sama Pak Bayi Haki yang jaga. Enggi, jadi petugas kesehatan tetap ada. Enggi, kayak misalnya kami umrah sunnah itu pun bergantian. Nah misalnya si A hendak umrah 1 jaga. Nah karena jamaah-jamaah yang sakit kan pasti di hotel. Kadang kamu 4 terus-terusan ibadah semuaan. Yang penting bulan sidin wajibnya sudah tuntas. Rukun haji tuntas, wajib haji tuntas, sudah haji. Sunnah-sunnahnya kada wajib benar loh, bergantian jadinya. Alhamdulillah kawa. Kayak bayu belanja gin, bergantian. Kawa aja. Atau jalan-jalannya saat jamaah tidur. Di tengah malam. Itu solusi terbaik tuh. Jemaah guring kita ngelayapan. Jemaah bangun kita guring. Baik ibadah. Sama Mbak Tia gitu ya. Sama lah. Kita satu hotel kebetulan. Berarti satu kamar. Satu kamar, satu tim. Satu tim, kita kebetulan satu tim karena dokternya yang satunya kan cowok, perawatnya cowok, jadi pas tuh Jadi dibaginya. Sekamar. Sekelompok, setugas lah gitu lah. Iya. Jadi nyaman aja. Kelompok pulang, rame-rame. Tuh ada Ada kendala kah? Misalnya kan lagi beribadah nih sambil menjaga jemaah-jemaah yang ada kendala kah? pernah Itu, nah. ada mengalami itu kah? Kalau kendala tidak ada, cuman pas kami beribadah ada yang garing di kiau. Nih Pang. Ini kan pakai ini petugas kesehatan, petugas Pakai baju. haji. Jadi hendak beribadah tuh jamaah dari luar Kalsel Tabalong pun garing tetap di kiau karena baju Indonesia. Lihat petugas kesehatan kan tulisannya di belakang. Inggi. Padahal Bu, kalau sebujurnya tugas pian khusus melayani Tabalong. Enggak. Kalau kita itu petugas kesehatan haji itu Nggih. selama itu orang Indonesia Dilayani. itu dilayani. Dari kloter manapun.
Berarti kau ada siapapun. kawan nanti. Kau kan orang negro. Pengalaman pian adakah pas lagi anu tuh kan ada orang ibaratnya lain orang Indonesia, adakah juga Ada. yang minta Saat ini ya di terowongan ya Kak, Iya, di terowongan terowongan Mina. Oh yang anu lah, melompat Melompat jumrah. jumrah. Ya, Umroh. mau melontar. Itu kan panas banget. Hari Pas pertama. sampai berapa kan 48 derajat. 48 Di itu. terowongan itu. Enggih, 48 derajat sampai 50 sempat. Ada jamaah mungkin dari Pakistan atau mana ya, head stroke dia, serangan panas, sengatan panas, dehidrasi. Langsung kena stroke. Head stroke. Head stroke itu sengatan panas. Oh, kira kan Head stroke. Panas yang terperangkap di Panas yang tubuh. terperangkap di tubuh itu mengancam nyawa, bisa meninggal, maka ditangani. Cuman kita kemarin dimarahin ya Kak, menolong mereka tuh, dimarahin sama petugas Arab Saudinya. Tapi tetap kami tolong. Tapi tetap kami kemarin. tolong. Nggak tega. Apa? Tetap menangani pian le. Tetap. Yang penting kita nggak ngasih obat. Yang penting kita nggak ngasih lah. obat. Cuman untuk Iya. Penanganan awal. Iya. penanganan awal. Mereka kan kalau head stroke itu butuhnya cairan. Jadi kami suruh minum banyak-banyak, kami semprot, kami siram air. Kebetulan waktu itu SpO2-nya meningkat ya. membaik. Kadar oksigen yang di badannya meningkat bagus kemarin, baru kami tinggal. Itu ditegur sama orang Arabnya. Iya, Askar yang jaga. Laskar Ah. Laskar loh. Iya. Laskar. Laskar. Wah, Kan mereka tuh setiap jalan ada. Oh iya. Lah. Ingat Bu, ngomong apa dia? Tarik. Tarik kata ya. Jalan. Oh, jangan jalan. jangan Aja memanjak tarik, dinya. nggak boleh berhenti, suruh jalan-jalan terus gitu. Dikira Kalau- suruh tarik gitu. Kita tarik tadi. Atau tarik dulu. berarti lah Bu Hantian nih sambil ibadah tapi sambil membawa juga barang bawaan apa yang Pasti bawa diperlukan. pasti bawa obat-obatan. Setiap jalan kemana aja pasti bawa obat. Tugasnya kan itu. Berarti Sebagai dalam bonusnya. berarti dalam selama menjalankan tugas, dalam menjalankan ibadah haji, tugas yang terberat tuh tahapannya tuh di saat melontar jumrah itu. Puncak hajinya Puncak haji. di situ butuh ekstra kurikuler, jadi ekstra fit dah badan. Iya, yang perlu dipersiapkan ya tadi lah. Apa? 40 derajat panas. Nih, yang biar ke heat stroke tadi. Apa, Bu? Semprotan. Iya. Jangan tertinggal. Harus bawa minum, semprotan. Topi. Kalau minum itu yang penting kita bawa botol, sepanjang jalan tuh ada air Itu jernih. berapa Bang Bu jalannya Bu? Berapa, Pak? Sekitar 7 kilo. 7 kilo itu PP. Tapi kan di sana banyak ini antrian. Oh, Padat. Duniaan. Besak-besakan le. Tinggi. Oh, berarti memang dari Mas Sikat tadi kan ketemu dokter petugas haji dari daerah lain. Berarti memang beda bulah petugas haji daerah negara kita dengan negara lain itu berbeda. Apa perbedaannya, Bu? Bahasanya beda. Ya, biasanya beda, tapi kalau mungkin dari Kita nggak terlalu Nggak ada. ketemu ya. Kita nggak ada ketemu sama petugas haji negara lain. Nggak ada. Yang berhambur tuh Yang memang Indonesia, negara kita. yang ada petugasnya tuh memang Indonesia. Jadi memang pelayanan buat Indonesia ini luar biasa, Luar biasa, ya Mas Bulan. Inggi. Ini semuaan baju sama se-Indonesia petugasnya. Di setiap sudut itu pasti ada yang standby. petugasnya. Petugas. Kloter dan kloter ada di sana. Sebagian habis itu layanan mobil untuk ke Masjidil Haram itu gratis. Bis tayo. Iya. Tayonya hanyar pulang. Tayonya hanyar pulang. Setiap 15 menit ada berputar menyinggahi tiap hotel-hotel. Jadi jamaah Indonesia tuh kada keuyuhan. Kada koyuhan. Kada Pokoknya keuyuhan. pelayanannya Dimanjakan. puas. Puas. Luar Puas biasa. bola Luar dari biasa. negara Indonesia nih. Sampai waktu Armusna pun luar biasa. Makan 3 kali sehari. Kada sewat kelaparan sudah makan lagi. Rada kepingin ya lu jadi petugas. Berokok awak aja tapi di tempat tertentu. Lebih ketat di Madinah bisa langsung dendap ya. Itu yang ulun masalah yang itu aja gua mikirakan tuh. Satu kotak 150.000 nukar di sana. Bah, Ya, Satu bungkus. Satu bungkus. Satu bungkus. 150.000. kada jadi rokok Bu. Sayang, baik makan rumah. Makanya orang banyak membawa mulai sini bersiap-siap ke sana le. Oke, kita break dulu gua. Ya pemirsa di rumah, kita break dulu jangan kemana tadi baru. Saraba. Masih
Oke, Dewa Rosaraba bersama Mbak Dian dan Mbak Tia. Kita ingin tahu nih tentang klasifikasi kondisi kesehatan jamaah kita yang di sana tuh yang sering mengalami kondisi ringan, kondisi apa? Ringan, berat, sedang. Itu apa aja kira-kira? Mungkin bisa diceritakan dari siapa dulu? Kalau penyakit terbanyak ya yang di sana dialami jemaah itu rata-rata semuanya batuk pilek. Hampir semua jamaah batuk pilek waktu di Mekah. Terus yang kedua yang agak-agak berat tuh jemaahnya banyak yang hipertensi. Iya, banyak yang hipertensi. Karena banyak yang lansia ya. Hipertensi dan kehamilan. Hipertensi. Iklan, Bang. Kalau yang berat banget Jantung. pasien jantung Oh, ada dua. ada. Ya. Dan itu Pasien yang jantung. yang terjadi satu jamaah kita meninggal tuh. Iya, Itu karena jantung. iya karena serangan jantung. Kita Tanjung, Tabalong. Orang Uya. Orang iya. Orang Uya. Dalam di apa? Kloter pian. Iya. Itu waktu darah boleh? 18. Saat apa itu? Saat puncak haji di Arafah. Jadi memang beliau itu punya sakit jantung yang terkontrol. Makanya dibolehkan berangkat. Dengan obat-obatan Sidin normal aja. Tinggi habis itu kami kan dari datang di Mekah itu 1 minggunya langsung puncak haji. Karena kita kloter-kloter terakhir. Mungkin beliau ada faktor kelelahan juga. Kemudian panas yang menyengat kan. Jadi kami dari hotel menuju ke Arafah. Nah itu Sidin turun aja di bis. Turun saat tiba di tenda Arafah 30 menit mengeluh demam. Agak demam. Nah, kemudian kami akan berikan obat-obatan, infus dan lain-lain. Langsung Sidin serangan jantung. 15 menit setelah pasang infus itu, Iya. setelah dimasukkan obat-obatan, Sidin Serangan jantung langsung pijat jantung kami. Hampir, Iya, hampir pijat 2 jam jantung sampai rumah hampir sakit. 2 jam bergantian berempat. Sampai tim medis datang. Perjalanannya ke rumah sakit sekitar itu 45 menit karena satu jalur tutup. Sebenarnya dekat, tapi Sebenarnya mereka dekat. itu jalur jadi mutar. Tiba di rumah sakit dinyatakan meninggal. 15 menit. 15 menit RJP ya kak. 15 menit RJP di rumah sakit Artinya dinyatakan meninggal. tuh pas pada saat itu tuh Bu Hanpiani sudah menangani. Sudah, Iya. sudah berupaya. Sudah. Berupaya maksimal. Maksimal. Nah. Oke. Kalau berbicara tentang pengalaman yang mengesankan di sana itu yang mungkin apa tuh? Yang mengesankan ya, kayaknya alhamdulillah jemaah kita tuh banyak bagusnya ya, banyak baiknya aja gitu. Berarti Yang mengesankan semua kayak iya, jadi kayak yang sakit-sakit itu tertangani aja. Yang nggak terlupakan tuh yaitu tadi waktu di Arafah, karena waktu itu belum lama, kita pun juga masih di luar ya dok ya, Iya. belum masuk ke dalam tenda, masih baru naruh tas, terus berdiri ngobrol-ngobrol di luar. Ya ternyata si bapak yang tadi itu serangan. Itu kayaknya nggak bakal terlupakan itu. Luar biasa. Hampir 2 jam kami resusitasi itu. Pijat jantung 2 Pijat jam, jantungnya hampir pas 2 dirujuk jam. naik ambulan, Naik ambulan kayak roller dokternya tuh coaster. kipai. Kayak roller coaster. Ngebut banget Ngebut, jalannya ya. kan. Ngebut banget. Belok-belok Iya, gitu iya. ya. Belok-belok. Di ambulan tuh luar biasa. Kalau dokter Mbak ya? Ya kalau ulun alhamdulillah sepertinya semuanya mengesankan. Mekah, Madinah. Jadi kalau Mekah tuh kita diajarkan tentang kesabaran ya kak. Karena di sana himpit-himpitan dari tawaf, sa'i. Bagaimana kita menggiring jamaah. Kan tua-tua. Bagaimana mengantri untuk ada yang didorong pakai kursi roda, ada. Jadi saat mereka didorong kami pun nunggu di luar. Jadi tidak ada waktu tanpa jamaah sebenarnya. Wah, tiada waktu tanpa jamaah. Terus saat di Madinah, Tiada waktu kan. Anak juga Julian. Iya. Aku mau ada minta konin. Aku enggak. Aku mengesankan waktu di anu itu. Waktu kita berdua le. Ada le. Ada berarti lain. Itulah, Dok. Ada ini lagi? dan tadi mengesankan banget layanan untuk jamaah Indonesia luar biasa. Sampai kami kan perdorongan dari Mekah ke Madinah, di perbatasan Madinah tuh sudah ada petugas-petugas yang berdiri menyambut bis kami. Nah, jadi sesesat-sesatnya orang Indonesia tidak akan tersesat Nggak lama akan ya tersesat kak. lama. Sesat-sesat. Tidak akan tersesat lama. Sesat-sesatnya Anda tidak akan tersesat Pasti lama. ketemu. Bertobatlah Anda. Itu lain lah.
Lain sesatnya gitu. Oleh sesatnya lagi lah ya, Sesatnya oleh gitu. sesatnya lagi lah. Oh iya. Dan saking berkesannya ketika ditanya hendak Hendak lagi dulu, kada. iya, itu pasti. Kada menjerai jar kita. Cuman tergantung nanti ya lihat nanti. Rezekinya Iya. dan kepercayaan masing-masing Iya. daerah lah petugas itu. Berarti ini kan ibaratnya sudah nih selesai menjalankan ibadah haji. Nah, selanjutnya nih kan berarti pian nih ada apakah lagi kayak itu nah Target yang ya? di Mungkin jadi jadi kesehatan perdamaian. Ya tahu. Tahu kita. Iya, setelah yang Tugas selesai ya. tugas ini, Tugas. kami masih harus bikin laporan selama 21 hari untuk memantau jemaah selama kedatangan ini. Oh, berarti masih mengontrol juga? Masih. 21 Nggih, hari 21 hari plus kedatangan. Jadi kayak jamaah yang tadi meninggal itu juga dilaporkan. Harus dilaporkan. Ada yang sakit, ada yang meninggal, Jadi dirawat, terus berarti double dilaporkan. biar ini. Mana di rumah sakit, mana hikmah. Sebelumnya sudah iya kan selama manasik itu kan pasti pemantauan. Sampai setelah, Setelah di sini ya 21 hari setelah juga. kedatangan. Oh. Udah selesai Jadi berarti kada gimana? kada selesai kayak itu aja. Jangan Iya, selesai kita sudah datang di sini kan biasa datang bis sudah sampai rumah sudah kadang kayak itu pula ternyata. Dan di sana kita laporan tiap hari, ada aplikasinya. Oh, apa aplikasi? Apa yang kita kerjakan tiap hari Oh, dilaporkan. aplikasi khusus pula. Iya. Kasihnya jadi tipi haji. tabalong. Jalan jam 8 malam. Oh iya. Nah, nih Bu, ada saran nih Bu tentang jamaah haji supaya tetap sehat selama menaikkan ibadah haji, mungkin ibadah jamaah haji yang akan datang. Datang. Ulun kah? Haji atau umroh lah itu nah. Silakan. Saran-sarannya. Iya. Jadi untuk jamaah haji, calon jamaah haji tahun 2025 ataupun juga umrah, ulun menyarankan sih jika memang sudah punya penyakit kronis, minum obat dengan teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, seringlah berjalan kaki. Karena di sana kita butuh kaki. Modalnya cuma kaki. Modal kaki pula. Modal kaki. Jadi pagi kah, mbak sembahyang subuh kah, atau sore sebelum maghrib silahkan, paling kada semampunya. Jangan dipaksakan juga. Karena dengan kita berjalan rutin jantung kita terlatih. Kada gampang uyuh di sana. Tapi secara anjuran Bu, orang di usia yang sudah risiko tinggi, itu berapa langkah nih yang idealnya yang Sebenarnya kada berapa langkah. Jadi kami dari puskesmas itu sudah ada tim kesehatan haji. Di sana diukur dulu kebugarannya tingkatnya berapa. Bila sudah tingkatnya ada, nanti ada kriterianya. Aerobik tipe 1, tipe 2, tipe 3 tergantung hasil kebugaran tersebut. Nah, makanya sebelum tulak itu pasti ada tes Ada kebugaran tes dulu, kebugaran, ya, beberapa tes kali tes kebugarannya. Inggih kayak gitu. Itu aja Bu. Salahnya banyak jalan batis berarti. Banyak jalan, makanan yang sehat-sehat. Makanan sehat-sehat. Dia masa makan nggak sehat dimakan Bu enggak juga. Kurangin yang berlemak. Inggih. Kayak gitu. Gula Bang Bu? Iya gula. Iyalah. Iyalah. Kurangi gula putih, kurangi. Di warung. Kalau Kakaknya nih. Mbak Kakawati. Sama aja ya kalau untuk jemaah-jemaah yang memang sudah, kan ini sudah tahu ya, jemaah yang tahun depan mau berangkat kan sudah tahu, sudah nomor porsinya berapa kan sudah ada, sudah tahu ya. Tadi memang harus yang memang punya penyakit kronis rutinlah berobat dan minum obat, memang berlatih jalan tadi penting banget karena di sana modalnya bener-bener cuman kaki, kemana aja jalan kaki. Dan jalannya lumayan jauh-jauh di sana. Kita tawaf, kita sa'i itu lumayan sekitar 15 sampai 16 ribu langkah ya Dok ya. Kalau yang di bawah, kalau di atas tuh sampai 22 ribu langkah. Iya. Jadi penting banget. Dan kalau memang yang lansia-lansia diusahakan memang harus ada pendamping. Nah, benar. Pendamping itu sangat penting sekali karena di sana lama. Pendamping hidup. 42 hari itu penting banget. Oh, tahu. Tuh gimana? Nah Bu, kalau Kadang aku minta tolong dulu. Bisa kan minta tolong Bu? Padahal kan bini lu bila ke warung sedikit aja bisa beli motor, padahal kan sekarang berjalan batis. kayak pacarannya lah. Bawa isidin umroh. Kan latihan dulu supaya jalan batis. Nah, Jangan sama- isi bensinnya. Oh. Iya, taunya KPC, kendaraan khususnya. Pesan terakhir nih Bu, tentang mungkin petugas kesehatan. Anak-anak. Ya. Petugas kesehatan yang hendak mendaftar di tahun depan jadi petugas haji. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Pesannya. Yang pertama luruskan niat. Oh, luruskan niat. Yang Kedua, kedua, siapkan apa Bu? mantapkan diri. Mantapkan diri. Pantaskan diri. Pantaskan diri. Oke, yang ketiga.
Yang ketiga daftar. Belajar pula. Daftar kuota yang ini. Kalau nggak daftar nggak belajar nggak bisa jawab soal nanti. Nah, itu lumayan loh bulu. Lumayan. Tambah pengalaman gitu nah boy. Tambah amal juga jadinya Tapi kan. nang paling inti Dit, Apa? jadi dokter hulu. Karena mungkin kau bertanya. Oh, bujur Jul. Palang petugas kesehatan, Yang petugas kesehatan hanya jadi petugas ibadah haji di kesehatan. Makanya jadi dokter dulu. Sudah, ini petugas kesehatan, Bang. Jadi dokter atau jadi iya, perawat dah. dulu berarti. Aduh. Ada lagi. Tapi untuk di luar kesehatan pun Masih ada ada peluang. pula. Iya, bagian peluang pelayanan umum. Nah, Saya empat. Bisa itu di Kementerian di Kemenak. Kemenak. Daftar di Pelayanan Kemenak. umum. Iya, pelayanan umum. Nah, ada kesempatan nih haji gratis. Kita Pelayanan umum tuh apa? Membantu karena sidin misalnya apa yang diperlukan kloter sidin membantu. Kayak kami tuh luar biasa ya pelayanan umumnya Pak Yulian dari Banjarmasin. Apa yang kami butuhkan sidin siap siaga. itu Bu, pelayanan umum tuh bisa siapa aja, orang siapa aja, boleh. Orang umum. Iya, orang umum. Masyarakat umum. Nggih. Tuh hal gitu bisa. Ada nanti syarat-syaratnya Pak di Kemenak nanti. Ini ada yang protes lansia harus mulai tadi gue ini tuh. Banyak tuh. Banyak kalau lansia ya Kak ya. Nah. Asal sehat kan tes kesehatan Tes dulu kesehatan. MCU semuaan. Tidak boleh hamil lah. Tuh, nggak boleh hamil. Karena di embarkasi dicek lagi nanti cek urin lagi. Kayak yang perempuan-perempuan yang usia produktif semua dicek urinnya. Dijapai perutnya. Termasuk petugasnya dicek juga. Takutnya hamil Nggak di sana. boleh hamil. Oke, terima kasih. Pengalaman yang berharga diberikan dari Mbak Dian dan Mbak Tia ini menjadi inspirasi kita di kemudian hari untuk teman-teman lain juga di selanjutnya. Hidupin hari. Kami pokoknya sangat mengapresiasi sudah. Terima kasih atas bimbingan dan bantuannya untuk jamaah-jamaah kita di jamaah kita yang sebelumnya ini. Halo. Oke. Ya, kita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Ya. Tetap saksikan Warung Saraba setiap hari Senin sampai Rabu pukul 20.00 Wita hanya di TV Tabalong dan juga di YouTube program TV Tabalong dan juga di Facebook TV Tabalong dan juga di aplikasi Play Store, dan atau App Store. Ya, Install saja TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.